Kami dari kelompok sejarah Indo yang mendapatkan negara ASEAN di perdamaian Indonesia. Saya perkenalkan, nama saya Erik Saputra. Saya Arnes Sebastian Putra. Saya Andrianto. Kami akan melakukan presentasi. Selamat menyaksikan. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. Visi misi dari ASEAN sendiri, yang pertama visinya adalah mencapai kemakmuran bersama dan saling berbagi kepentingan dalam dunia ekonomi maupun keamanan. Jadi di sini ASEAN merupakan suatu organisasi yang membentuk kerjasama antar negara yang mencapai sebuah kemakmuran demi kepentingan negara-negara yang ada dalam hal ekonomi maupun keamanan. Ya, intinya saling membantu. Untuk misinya sendiri, yang pertama membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pengusaha di Indonesia, pengusaha di negara-negara ASEAN lainnya, dan di pihak-pihak lain yang terkait. Intinya itu di sini misinya yang pertama itu membangun sebuah relasi antara pengusaha-pengusaha. Lalu yang kedua, meningkatkan kapasitas pengusaha di Indonesia melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Lalu misi yang terakhir, menciptakan kolaborasi dan kerjasama antara pengusaha di Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Di sini maksudnya untuk menciptakan sebuah kolaborasi, yaitu antar negara-negara di kawasan ASEAN. Lalu latar belakang ASEAN sendiri merupakan sejarahnya itu diawali dan dilatar belakangi karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan di Asia Tenggara yang menciptakan damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka akibatkan karena situasi perang dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia yang dulunya itu pernah berperang secara tidak langsung membawa dampak stabilitas, keamanan pada negara-negara di Asia Tenggara. Lalu, selain itu, pada tahun 1960-an, kawasan Asia Tenggara juga dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan. Nah, jika dibiarkan, hal ini dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Jadi, peperangan antara kedua negara ini dapat merusak sebuah stabilitas kawasan yang menghambat pembangunan. Maka dari itu diciptakannya ASEAN. Nah, setelah menemukan kesamaan, akhirnya negara pendiri memutuskan untuk bertemu di Bangkok pada 8 Agustus 1967, membahas berbagai persoalan-persoalan dan solusi untuk masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara ini. Maka dari itu diciptakannya ASEAN. Sekian sejarahnya. Indonesia resmi bergabung dengan ASEAN pada 18 Agustus 1967. Program ASEAN dengan Indonesia. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Contohnya di penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kedua, bentuk kerjasama ASEAN di bidang Indonesia di bidang ekonomi, contohnya penyediaan cadangan pangan. Yang ketiga, bentuk kerjasama ASEAN dengan Indonesia di bidang pendidikan, contohnya penawaran beasiswa pendidikan antara negara. Dampak ASEAN bagi Indonesia. Dampak ini yang didapat Indonesia setelah membantu ASEAN. Yang pertama itu menciptakan perdamaian, yang kedua menjalin kerjasama, yang ketiga memperjuangkan kepentingan nasional,
Yang keempat, politik dan keamanan budaya, keamanan dan sosial budaya. Apa sih itu menciptakan perdamaian? Menciptakan perdamaian adalah bentuk organisasi ASEAN ini menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN agar bisa melanjutkan pembangunan di segala bidang dan membantu mendorong Indonesia menjadi negara lebih maju. Yang kedua, menjalin kerjasama. Apa sih itu? Manfaat kerjasama dengan ASEAN bisa menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia seperti memperluas perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, memperjuangkan kepentingan nasional. Apa sih itu? Manfaat kerjasama di bidang organisasi ASEAN bisa dijadikan sebagai wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di Asia Tenggara untuk kepentingan bersama dalam forum internasional. Yang keempat, manfaat politik dan keamanan. Manfaat politik dan keamanan adalah meliputi keamanan kawasan, kesatuan dan sentralisasi ASEAN, serta memberantas kejahatan lintas negara, mempertahankan perdamaian, stabilitas kawasan, keamanan maritim, HAM, upaya perdamaian dan resolusi konflik. Yang terakhir, sosial budaya. Apa sih itu? Manfaat kerjasama bagi Indonesia yang terakhir yaitu di sosial budaya. Hal ini terbentuk dari ASEAN yang memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kementerian, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Terus, apa sih perdamaian dunia itu? Jadi, perdamaian dunia itu adalah suatu konsep persahabatan dan keharmonisan sosial tanpa adanya permusuhan dan kekerasan dan tanpa adanya tekanan sama sekali. Oke, jika kami terlibat ASEAN, apa sih yang akan kami lakukan? Yang pertama, kami akan meningkatkan kerjasama, salah satunya pada ekonomi. Yang kedua dan yang terakhir, mengorbankan rasa saling menghargai melalui sarana kunjungan negara. Terima kasih telah menonton video dari awal sampai akhir penjelasan tentang ASEAN. Kiranya maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Goodbye.